Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dan yang saya hormati Bunda Risti Justisia MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk dapat mempresentasikan materi mengenai perkembangan kognitif pada anak usia 3-4 tahun. Adapun anggota kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Aulia Rahma dengan NIM 2004984, Isa Nurhaliza dengan NIM 2009042, Rofiko dengan NIM 2008545, Sri Adeningsi dengan NIM 2005421. Dan untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri mengenai definisi dari kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanannya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Menurut Neiza dalam Jahja tahun 2013, kognitif sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti sesuatu. Artinya, mengerti menunjukkan kemampuan untuk menangkap sifat, arti, atau keterangan mengenai sesuatu serta mempunyai gambaran yang jelas terhadap hal tersebut. Perkembangan kognitif sendiri mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu. Menurut Masliha tahun 2005. Kognitif atau intelektual adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan atau daya untuk menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya, serta kemampuan menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu yang diamati dari dunia luar. Kognitif juga dapat diartikan sebagai pengetahuan yang luas, daya nalar, kreativitas atau daya cipta, kemampuan berbahasa, serta daya ingat. Gabungan antara kematangan anak dengan lingkungan disebut dengan kognisi. Dalam kognisi ini, anak dapat menyelesaikan masalah lingkungannya sendiri. Selanjutnya ada konsep dasar perkembangan kognitif pada anak usia dini menurut Jean Piaget. Jean Piaget memiliki pandangan tentang teori perkembangan kognitif, memiliki kontrol yang tinggi agar mengerti cara peserta didik mendapatkan serta memakai pengetahuannya. Hasil pemikiran Jean Piaget ini sudah memperbanyak pengertian semua orang mengenai perkembangan kognitif anak, agar dapat menunjukkan jika peserta didik mempunyai tahapan-tahapan perkembangan yang tidak sama antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Wawasan peserta didik dapat dibentuk berdasarkan tahapan-tahapan dan tidak bisa sekaligus, sesuai pada suatu yang sudah dialaminya yang berhubungan dengan bertambahnya pengetahuan secara berangsur-angsur, sejalan dengan pengalaman yang berkesinambungan dan bertambah luasnya pemahaman berbagai informasi yang baru. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Isa Nurhaliza dengan NIM 2009042. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada indikator pencapaian perkembangan kognitif untuk anak usia 3-4 tahun. Pencapaian perkembangan anak dalam aspek perkembangan kognitif ialah dapat dilihat dari 10 indikator untuk belajar dan juga pemecahan masalah. Di antaranya yaitu yang pertama, anak dapat memahami apabila ada bagian yang hilang dari suatu pola gambar wajah orang yang matanya tidak ada. Atau juga seperti mobil yang rodanya terlepas dari kerangka mobilnya. Kemudian yang kedua yaitu anak dapat menyebutkan berbagai macam makanan dan juga macam-macam rasanya, seperti garam yang rasanya asin, gula yang rasanya manis, atau cabai yang rasanya pedas. Kemudian yang ketiga yaitu anak dapat menyebutkan berbagai macam kegunaan dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat, anak dapat memahami persamaan antara dua benda atau juga lebih. Kemudian yang kelima, anak dapat memahami perbedaan antara dua hal dari jenis yang sama, seperti membedakan antara buah rambutan dan pisang, atau juga perbedaan antara ayam dan kucing. Kemudian yang keenam yaitu anak dapat bereksperimen dengan bahan-bahan yang mudah dengan menggunakan cara-cara yang baru.
Kemudian yang ketujuh yaitu anak dapat mengerjakan tugas sampai dengan selesai. Kemudian yang kedelapan yaitu anak dapat menjawab apa yang akan terjadi selanjutnya dari berbagai kemungkinan yang ada. Kemudian yang kesembilan yaitu anak dapat menyebutkan bilangan angka 1 sampai dengan 10. Kemudian yang ke-10 yaitu anak dapat mengenal berbagai huruf atau abjad tertentu dari A sampai Z yang pernah dilihatnya. Selanjutnya yaitu ada indikator perkembangan berpikir logis. Adapun pada aspek perkembangan berpikir logis terdapat 5 indikator. Di antaranya yaitu yang pertama, anak dapat menempatkan benda dalam urutan sesuai dengan ukurannya, yaitu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian yang kedua yaitu anak dapat mulai mengikuti pola tepuk tangan. Lalu yang ketiga, anak dapat mengenal konsep banyak dan juga sedikit. Lalu yang keempat yaitu anak dapat mengenali alasan mengapa ada sesuatu yang tidak masuk dalam kelompok tertentu. Kemudian yang kelima, anak dapat menjelaskan model atau karya yang telah dibuatnya. Selanjutnya yaitu ada indikator perkembangan untuk berpikir simbolik. Pada aspek indikator perkembangan untuk berpikir simbolik ini terdapat 3 indikator pencapaiannya, yaitu yang pertama, anak dapat menyebutkan suatu peran beserta dengan tugasnya. Contohnya seperti koki yang tugasnya memasak, kemudian guru yang tugasnya mengajar, pilot yang tugasnya menerbangkan pesawat, kemudian dokter yang tugasnya mengobati, dan juga polisi yang tugasnya untuk mengatur keamanan lalu lintas. Kemudian yang kedua yaitu anak dapat menggambarkan atau membentuk suatu konstruksi yang mendeskripsikan sesuatu yang spesifik. Kemudian yang ketiga yaitu anak dapat melakukan aktivitas bersama dengan teman-temannya dengan terencana. Contohnya seperti bermain kelompok dengan memainkan suatu peran tertentu seperti yang telah direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufko dengan NIM 2008545 dari kelas 4B PG PAUD. Saya akan melanjutkan rancangan pembelajaran untuk anak usia dini 3-4 tahun untuk perkembangan kognitif. Tema buah-buahan, subtema belimbing, metode saintifik, pendekatan saintifik. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menekankan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan pendekatan penilaian autentik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014. Pendekatan saintifik yaitu pembelajaran yang berbasis fakta atau konkret yang dapat dijelaskan dengan logika berpikir, menginspirasi anak untuk dapat berpikir kritis, mampu menganalisa, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, dan memecahkan masalah. Rusman 2015. Yang pertama, mengamati. Contoh penerapan, anak-anak mengamati buah belimbing yang mereka bawa. Dukungan guru. 1. Memberikan anak waktu yang cukup untuk mengamati. Pengamatan pada tahap ini ditunjukkan untuk mengetahui minat anak tentang pengalaman yang menarik baginya. 2. Mendorong anak menggunakan seluruh indera dalam mengamati buah belimbing tersebut. Yang kedua, menanya. Contoh penerapan, guru memberikan waktu yang cukup agar anak-anak bertanya. Dukungan guru memberikan pertanyaan yang membuat anak dapat menstimulus, misalnya, apa yang kalian ketahui tentang belimbing? Siapa yang suka belimbing? Bagaimana rasa buah belimbing? Di mana kalian melihat buah belimbing? Mengapa kalian suka buah belimbing? Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Contoh penerapan, anak-anak dapat berupaya mengumpulkan data tentang belimbing. Dukungan dari guru memberikan waktu yang cukup kepada anak untuk mengeksplorasi buah belimbing. Guru memfasilitasi eksplorasi dan pengamatan anak. Seperti ketika anak bertanya, guru menjawab. Ketika anak membutuhkan sesuatu untuk melanjutkan eksplorasi, guru menyediakannya. Guru memberikan pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang telah didapat anak, seperti kalian sudah melihat buah bentuk belimbing tersebut? Coba kalian amati. Kalian sudah coba rasa bagaimana tekstur dari belimbing? Coba kalian raba. Kedua, bagaimana rasa buah belimbing?
Mendorong anak-anak untuk mencatat yang telah didapatkan dengan menggunakan coretan, gambar, simbol, atau bentuk lainnya yang dikuasai anak. Pastikan semua anak sudah dapat pengalaman belajar melalui berbagai inderanya. Yang keempat, menalar. Anak-anak membandingkan, pengelompokan, dan lakukan pengukuran. Dukungan dari guru. 1. Menjelaskan pengetahuan yang telah diperoleh anak dengan berbagai cara. Kedua, dengan membandingkan, misalnya, coba perhatikan kembali bagaimana rasa buah belimbing yang berwarna hijau dengan yang berwarna kuning. Dengan pengelompokan, mari kita pilih apakah buah belimbing sudah matang. Dengan menganalisa, bagaimana kita tahu kalau buah belimbing itu sudah matang? Dengan melakukan pengukuran, misalnya, kira-kira berapa jengkal buah belimbing itu. Berikan penguatan atas pengetahuan baru yang didapatkan anak agar menjadi bagian pengetahuan yang masuk ke dalam ingatan anak. Yang kelima, mengkomunikasikan. Anak-anak mengkomunikasikan apa yang telah mereka ketahui terkait dengan buah belimbing tersebut. Dukungan guru memberikan kesempatan kepada anak untuk mengkomunikasikan pengetahuan baru yang telah diperoleh melalui berbagai rasa. Misalkan, 1 anak menunjukkan gambar belimbing, 2 anak menunjukkan buah belimbing yang telah dibuat dari Play-Doh. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Sri Denisi dengan NIM 2005421. Di sini saya akan menjelaskan terkait penilaian perkembangan kognitif anak usia 3-4 tahun. Pada saat ini, hampir seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia masih menggunakan kurikulum 2013 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikannya. Begitupun dengan proses penilaian yang dilakukan harus mengacu pada kurikulum 2013. Adapun proses penilaian yang dijadikan ciri khas dalam kurikulum 2013 ini yakni penilaian otentik. Ada beberapa jenis penilaian otentik, diantaranya yakni penilaian kinerja, observasi yang dituangkan melalui catatan anekdot, penilaian diri, penilaian hasil karya, penilaian studi kasus, serta daftar checklist. Kebanyakan guru melakukan pengamatan untuk mendapatkan data yang akan dituangkan melalui catatan anekdot, maupun jurnal harian atau portofolio hasil karya anak itu sendiri. Sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan mengenai materi aspek perkembangan kognitif pada anak usia 3-4 tahun. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.